Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahrun dengan NIM 202405010303. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai analisa manajemen operasi global. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya manajemen operasi global merupakan proses mengelola seluruh kegiatan produksi maupun distribusi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Nah, tujuan utamanya adalah agar perusahaan ini mampu menghasilkan produk yang berkualitas, bekerja secara efisien, dan tetap memiliki daya saing di tengah persaingan bisnis internasional. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni praktik manajemen operasi global. Nah, dalam praktiknya, perusahaan global harus mampu mengelola rantai pasok atau supply chain secara efektif. Nah, bahan baku dapat berasal dari satu negara, diproses di negara lain, kemudian dipasarkan ke berbagai belahan dunia. Nah, karena itu perusahaan harus memperhitungkan biaya transportasi, waktu pengiriman, risiko bencana, hingga kondisi politik. Nah, selain itu juga perusahaan menerapkan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Banyak perusahaan juga menggunakan outsourcing dan offshoring agar biaya produksi mereka itu menjadi lebih rendah. Nah, pemanfaatan teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP membantu seluruh data operasional terhubung secara real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Nah, di samping keuntungan, perusahaan juga mulai menerapkan prinsip sustainability dengan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan memperhatikan tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya kita masuk di pengembangan misi dan strategi. Nah, misi merupakan tujuan utama perusahaan, sedangkan strategi adalah langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pengembangan strategi ini dimulai dengan menetapkan misi yang jelas, kemudian melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Nah, setelah itu perusahaan menetapkan tujuan jangka panjang, misalnya meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan kualitas produknya. Nah, tahap terakhir ini adalah menyusun strategi operasi yang mampu mendukung efisiensi biaya, kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Lanjut, kita masuk di daya saing melalui manajemen operasi. Nah, manajemen operasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kualitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan produk sesuai harapan pelanggan, sehingga menciptakan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah biaya, yaitu kemampuan memproduksi dengan biaya yang efisien tanpa mengurangi kualitas suatu produk. Nah, yang ketiga itu adalah kecepatan, yaitu kemampuan memproduksi dan mengirimkan produk tepat waktu sehingga pelanggan itu merasa puas. Nah, alasan yang keempat yakni adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar, perkembangan teknologi, maupun kondisi ekonomi. Nah, jika keempat aspek tersebut dapat dikelola dengan baik, perusahaan akan lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Lanjut, kita masuk di keputusan manajemen operasi. Nah, dalam manajemen operasi terdapat beberapa keputusan penting yang harus diambil oleh suatu perusahaan, antara lain desain produk dan jasa, penetapan standar kualitas, desain proses produksi, kapasitas produksi, pemilihan lokasi pabrik atau gudang, pengaturan tata letak fasilitas, pengelolaan rantai pasok atau supply chain, pengendalian persediaan, serta penjadwalan produksi. Nah, semua keputusan tersebut ini saling berkaitan dan bertujuan agar proses operasional suatu perusahaan itu berjalan secara efektif dan efisien. Lanjut, kita masuk di strategi operasi. Nah, strategi operasi adalah rencana jangka panjang dalam mengelola sumber daya suatu perusahaan. Nah, strategi yang dapat diterapkan antara lain strategi biaya rendah agar harga itu lebih kompetitif. Nah, strategi kualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, strategi diferensiasi agar produk memiliki keunikan dibanding para pesaingnya, serta strategi respons cepat agar perusahaan itu mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar atau tren. Nah, dalam praktiknya ini perusahaan biasanya mengombinasikan beberapa strategi agar memperoleh hasil yang lebih optimal. Baik, lanjut di pengembangan strategi dan implementasi. Nah, setelah strategi tersebut dirumuskan, langkah berikutnya adalah tahap implementasi. Nah, pada tahap ini perusahaan melakukan penyesuaian proses kerja, penggunaan teknologi, pelatihan karyawan, serta memperkuat koordinasi dengan pemasok dan distributor. Nah, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi menggunakan indikator kinerja atau KPI atau Key Performance Indicator.
Nah, jika ditemukan kekurangan, perusahaan ini dapat melakukan perbaikan sehingga strategi yang diterapkan itu tetap jauh lebih efektif. Baik, lanjut di strategi operasi global. Nah, strategi operasi global ini terdiri dari atas 4 pendekatan. Nah, pertama itu strategi internasional yang menjual produk yang sama di berbagai negara. Yang kedua yakni strategi multidomestik yang menyesuaikan produk dengan karakteristik masing-masing pasar lokal. Nah, yang ketiga yakni strategi global yang menerapkan standarisasi produk dan proses di seluruh dunia. Nah, yang keempat yakni strategi transnasional yang menggabungkan standarisasi global dengan penyesuaian lokal. Nah, strategi terakhir ini sering dianggap paling ideal karena mampu menjaga efisiensi sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen operasi global merupakan fondasi penting bagi perusahaan multinasional untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, melalui pengelolaan operasi yang baik, strategi yang tepat, implementasi yang efektif, serta evaluasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas, menekan biaya, memberikan pelayanan yang lebih cepat, dan mampu bertahan dalam persaingan bisnis global. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan Bapak dosen. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.